Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Bram, IT Expert. Di sini kembali lagi bersama saya ya. Di era digital seperti sekarang, keamanan jaringan itu adalah hal yang sangat krusial, apalagi buat kalian yang ngulik jaringan mikrotik. Nah, salah satu fitur paling penting untuk mengamankan jaringan kita adalah dengan firewall ya, teman-teman. Apa sih firewall itu? Bayangkan firewall ini seperti satpam atau penjaga gerbang ya teman-teman di sebuah gedung misalkan. Dia yang memutuskan siapa yang boleh masuk, dia yang memutuskan siapa yang boleh keluar dan siapa yang boleh lewat di dalam gedung itu. Jadi lalu lintas data di jaringan kita bisa kita atur sesuai keinginan. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas tentang konsep dasar firewall filter. Firewall filter itu dinamakan jantung ya. Ini jantung pengaturan lalu lintas. Nah, sekarang mari kita bahas jantung dari firewall di mikrotik. Nah, ini jantung ini adalah dinamakan firewall filter. Firewall filter ini adalah fitur yang memungkinkan kita untuk menyaring atau memfilter paket data berdasarkan kriteria tertentu. Ada beberapa konsep penting di sini. Di konsep chain atau rantai ya di Winbox ini ya teman, di remote servernya. Di Winbox itu ada konsep chain. Konsep chain itu adalah lalu lintas data dalam firewall filter. Ada yang namanya chain atau rantai. Ini chainnya. Ini seperti arah jalur lalu lintas data yang mau kita kontrol ke sini ya. Ada 3 jenis chain utama, yaitu ada chain input, output, dan forward. Chain input ini adalah berlaku untuk paket data yang masuk ke dalam router itu sendiri. Nah ini ya. Contohnya kalau ada orang dari luar ya, misalkan di sini jaringan dari luar ya, dari luar jaringan yang coba login ke si router kita ya, di sini misalkan router kita. Nah ini itu masuk ke chain input. Jadi kalau kita mau blokir akses login ke router dari IP tertentu ya, IP ini, maka kita pakai chain yang bernama input ya teman-teman. Nah, tanda X ini adalah untuk diblokirnya ya teman-teman. Ini tanda blokir. Nah, berbeda dengan output. Output itu kebalikannya ya teman-teman. Chain output itu berlaku untuk paket data yang keluar dari router sendiri ya. Nah, misalkan ini keluar ya datanya. Contohnya kalau kita mau router kita tidak bisa mengirim data ke server tertentu, kita pakai chain output. Misalkan di sini tidak ingin mengakses Google, maka kita bisa atur dari outputnya teman. Lalu ada forward. Nah ini forward ini yang paling sering kita pakai. Chain forward berlaku untuk paket data yang melewati router dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Misalnya di sini komputer kita ingin aksesnya ke internet, misalkan ISP ya, ISP, atau dari suatu segmen LAN ke segmen LAN lain. Kalau kita mau blokir komputer di jaringan kita agar tidak bisa mengakses situs tertentu, nah kita itu pakai chain forward. Ini itu sama seperti output ya. Jadi dengan memahami chain ini kita bisa lebih spesifik menentukan di mana aturan firewall kita akan diterapkan. Nah, di sini juga ada konsep if then ya.
Sini juga ada if dan then. Nah, konsep if then ini adalah if itu jika, lalu then itu maka. Oke. Selanjutnya ada konsep if then ya di sini. Ini seperti logika, jika ini terjadi, maka lakukan itu. If jika, kriteria pemilihan paket ya. Bagian if ini adalah kriteria atau spesifikasi paket data yang ingin kita filter. Kita itu bisa menentukan protokol di sini, kita bisa menentukan protokol, lalu SRC address, lalu DST address, lalu DST port ya, DST port. Nah, protokol ini misalkan ini itu jenis protokolnya itu apa? Misalnya ini itu jenis protokolnya TCP yang digunakan untuk web, atau UDP, DNS, ICMP untuk ping. Lalu SRC address-nya itu alamat IP sumber dari IP paket tersebut. Lalu DST itu adalah alamat IP tujuan dari paket tersebut. Nah, SRC itu paket kita ya, paket dari sumber paket. Lalu DST itu paket itu ingin dikirim ke mana ya, teman-teman? Lalu DST portnya itu port tujuan. Misalkan ini TCP lalu port tujuan. Misalkan paket dari SRC lalu DST ingin ke google.com. Lalu ini ke google.com. Lalu port dari google.com itu apa? Berapa? Misalkan 80. Misalkan 80 untuk HTTP, 443 untuk HTTPS. Misalnya kita mau filter paket web, paket FTP atau paket ping. Inilah yang kita sebut dengan if ya. Lalu di sini ada 10 ya. 10. Nah, 10 itu aksi yang diambil ya. Maka. Jadi maka setelah kita menentukan if-nya di sini, kita bagian 10 ini adalah aksi apa yang akan kita berikan pada paket yang sudah sesuai kriteria tadi. Aksi yang umum digunakan yaitu ada set, drop, reject, log ya. Accept ini membiarkan paket untuk lewat ya, teman. Lalu drop itu memblokir paket secara diam-diam, pengirim tidak akan tahu paketnya diblokir. Lalu log mencatat aktivitas paket ke dalam log firewall ya. Sebagai contoh, jika kita punya aturan chain forward ya di sini. Mana chain forward? Nah, di sini chain forward. Misalkan di sini chain forward. Lalu SRC address-nya itu 192.168.44.20. Lalu PC1 itu, lalu di sini ada PC1. DST address-nya itu 123.566.789. SRC DST. Lalu ada IP Facebook ya di sini, IP Facebook. Nah, IP Facebook ini misalkan protokolnya TCP. Nah, dari TCP ini DST portnya itu 443 dan actionnya itu drop. Ini artinya jika ada paket dari PC1 yang tujuannya ke IP Facebook ini,
melalui protokol TCP ya. TCP ini. Lalu portnya itu 443, maka paket itu akan diblokir karena si actionnya itu drop ya. Penting diingat konsep if-then pada firewall filter ini bekerja untuk paket data yang melewati router. Untuk IP router itu sendiri, kita tidak menggunakan DSRS di if karena yang dikonfigurasi adalah IP router itu sendiri ya. Jadi seperti itu. Oke. Di sini kita akan konsep strategi pendekatan filtering. Dalam membuat aturan firewall, ada 2 strategi umum yang bisa kita pakai, yaitu ada drop view dan accept view. Nah, drop view ini adalah strategi ini cocok kalau kita punya sedikit hal yang ingin diblokir, tapi sisinya kita izinkan. Contohnya misalkan ada 2 komputer yang tidak boleh ping ke internet 88888. Tapi 3 komputer lainnya, misalkan saya terima 3 komputer lainnya boleh ya, ini boleh ping. Jadi ada 5. Di sini 2 komputer tidak boleh ping ke 88, 3 komputer lain boleh. Kita akan buat aturan drop untuk 2 komputer tersebut awal, lalu di akhir itu kita buat aturan accept untuk selalu lintas yang tersisa ya. Jadi ini sisanya. Lalu di sini ada accept view. Accept view ya. Nah, accept view ini kebalikannya. Strategi ini cocok kalau kita punya sedikit hal yang ingin diizinkan, tapi sisanya kita blokir. Contohnya hanya 2 komputer yang boleh di ping boleh ping ke 8888. Lalu dan 3 komputer lainnya itu tidak boleh ping ke 8888. Dan kita akan buat aturan accept ini ya untuk 2 komputer tersebut di awal, lalu 3 komputer, lalu di akhir kita buat aturan drop untuk semua lalu lintas yang tersisa. Ingat, urutan aturan firewall itu sangat penting. Mikrotik membaca aturan dari atas ke bawah. Jadi pastikan aturan yang lebih spesifik, misalnya accept view atau drop view diletakkan di atas aturan yang lebih umum, yaitu misalkan drop ini atau accept ini ya. Oke, setelah konsep ini kita akan praktik firewall filter. Studi kasusnya di VNet Lab. Oke, sekarang kita langsung praktik di VNet Lab untuk melihat bagaimana firewall filter ini bekerja. Oke, di sini ada kasus 1 ya. A, kasus 1. Kasus 1. Nih, kasus 1 ini hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router. Hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router. Nah, kita akan mengimplementasikan strategi accept view dan drop ini.
Nah, di sini saya sudah membuat langkah-langkahnya. Di sini saya merangkum dengan nah, di sini kita sudah buat langkah-langkahnya di Google Gemini ya. Saya sudah catat dan ingin merapikannya di Google Gemini. Nah, di sini ada topologinya ya, teman. Unit Lab topologi. Pokoknya eh, pokoknya ada 5 divisi yang tidak bisa ping ke router ya. Oke, kita coba ini. Nah, di sini di Winbox ya. Coba login dulu dah. Send anyway. Nah, jadi kita sudah masuk ke ininya, ke Winbox-nya ya. Oke, kita skip dulu aja. Oke, kan kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai praktek, kita itu harus menambahkan topologi yang bernama server dan docker ya. Sini server dan docker ini sama ya, saya tambahkan di docker juga, tapi berbeda penamaan. Sini kita jangan ini dulu ya. Kita konfigurasi yang di router dulu ya. Oke. Kalau gitu kita coba untuk ini di sini. Nah, saya ingin di sini itu saya ingin konfigurasi di remote Winbox itu menggunakan CLI ya. Ini kita masuk Winbox lagi. Oke, kita bisa. Kita coba ini dulu ya. Oke, teman, di sini kita akan lanjut ya. Jadi di sini karena laptop saya itu tidak bisa buka Winbox ya, karena ini itu RAM saya itu 4, maka saya akan jelaskan secara ini ya, secara istilahnya itu secara tergambar lah ya, jadi secara tergambar ya. Nah, di sini kita asumsikan yaitu server dan docker. Di sini untuk langkah-langkahnya kalian bisa cari sendiri ya, dan saya akan
share langkah-langkahnya di komentar ya untuk ininya. Oke. Di sini kita itu ada perintah CLI. Di sini ada cuplikan. Nah, di sini di konfigurasi ini kalian itu harus cuplikan kode ini harus mengkonfigurasikan si routernya. Si router ini bisa dikonfigurasi di CLI si router ini sendiri di VNetLab, lalu di Winbox juga bisa. Tapi karena Winbox saya tidak bisa dibuka ya, RAM saya kecil, jadi saya hanya menjelaskan yang tergambarnya saja. Oke, di sini untuk yang satu itu mengatur hostname router. Di sini ketika sistem identity set name misalkan RB di LAN ya, misalkan ini itu dikonfigurasi di sini. Ini tuh untuk mengatur hostname si router ya. Lalu di sini ada konfigurasi IP address untuk interface. Jadi interface itu ini. Nah, di ether 1 ya, ether 1 ini atau ether 1 ini. Ether 1 PSP ya. Nah, ini tuh contoh IP statik ya. Kita coba IP address address 102 interface IP KSP. Nah, ini adalah perintah untuk IP statik dari si router ke ISP. Lalu selanjutnya di ether 1 juga ada ether 1 PSP. Jika mendapatkan IP dari DHCP client, pilih salah satu statik atau DHCP. Nah, saya ingin DHCP dari si ISP ke ETH1 si router ini, maka kalian itu harus mengetikkan IP DHCP client at interface ether 1 disable no. Komennya ini, komen itu adalah konfigurasi yang tidak terfungsi di si routernya, seperti misalkan komen di YouTube lah ya. Oke. Lalu di ether 2 ya, di ether 2 ke switch IP address 192.168.44.1/24 interface ether 2 komen IP LAN. Nah, ini untuk konfigurasi dari router ke si switch ya. Lalu ether 3 ke server ya. Nah, ini ether 3 ya, server ini. IP address-nya itu address 155.1 interface ether 3 IP server network. Lalu untuk di sini juga ada konfigurasi DHCP server untuk ether 2 LAN. Awalnya diaktifkan, nanti namanya untuk IP static. Nah, di sini sangat panjang ya. Jadi ini tuh IP pool itu untuk pool IP untuk LAN, lalu IP DHCP server itu DHCP server untuk LAN, lalu ini juga IP DHCP server untuk network DHCP LAN-nya. Lalu di sini ada konfigurasi DNS di router. Jadi DNS ini untuk akses internet ya. Fungsi dari DNS itu lokal. Caranya itu kalian ketikkan di CLI-nya, yaitu IP DNS set allow remote request yes server 888 comment DNS server upstream. Lalu ada konfigurasi NAT masquerade untuk akses internet awal. Ini rule dasar agar perangkat di LAN bisa internetan. Nah, ini IP firewall, agent, srcnet, action, masquerade. Lalu komennya itu masquerade untuk akses internet. Oke, kalian bisa coba sendiri. Sini perangkat klien ya. Di PC 1 sampai PC 5 kalian ketikkan
untuk mendapatkan IP dari DHCP server MikroTik ini, kalian ketikkan IP 192.168.20.24, lalu networknya, lalu DNS-nya. Oke, di sini ada server Ubuntu ya di Docker. Untuk mengatur IP address static, sudo IP address dev @0, sudo IP root, name server 888 untuk si internetannya. Oke, di sini atas network interface itu untuk mengganti si IP-nya ya. Lalu di Docker web server FHC2 di pintu tab node setting. Pengaturan IP statik dilakukan di GUI pnetlab saat mengedit node. Nah, di sini pastikan di Dockernya ini kalian mengetikkan 192.168.10 lalu di forward, lalu DNS-nya juga diinikan ya. Dia perlu diverifikasi misalkan ingin mengecek ya, kalian bisa if config atau IP root. Nah, di sini ada konsep dasar firewall filter. Melihat aturan firewall filter yang ada. Sini kalian ketikkan untuk cek IP firewall, lalu menonaktifkan semua aturan firewall filter. Nah, caranya untuk menonaktifkan semua aturan itu, caranya IP firewall filter disable Win ya, di si routernya atau di Winbox-nya ya. Lalu misalkan saya ingin menghapus semua aturan firewall filter, kalian coba ketikkan IP firewall filter remove dalam kurung Win ya. Nah, di sini ada contoh kasus firewall filter, yaitu kita itu misalkan kasus A, blokir ping ICMP dari PC1 ke router. Caranya itu kalian ketikkan IP firewall filter ada chain input SRS protocol ICMP action drop comment blokir ping PC1 ke router. Nah, aturan ini melokir paket ping ICME yang berasal dari IP 120 dan masuk ke router itu sendiri. Karena ini itu CLI ya teman, dikonfigurasi secara manual juga bisa, tapi untuk yang mudahnya itu CLI ya, di si Winbox-nya ya. Kalian masuk ke Winbox, lalu pastikan di sana itu masuk ke si terminal ya, pasti ada. Lalu di sini kasus B, blokir akses Facebook dari PC1. Nah, ini langkah 1, cari IP Facebook di PC Anda. Lalu misalkan ini IP Facebook ya. Lalu ns lookup facebook.com, misal IP yang didapat 97.525. Langkah 2, buat aturan firewall. IP firewall filter agent kalian bisa ini ya, bahasa sendiri ya. Nah, aturan ini memblokir paket TCP dengan tujuan port 443 HTTPS yang berasal dari 44.20 melewati router chain forward menuju IP Facebook ya teman-teman. Nah, di kasus satu ini ada hanya beberapa posisi yang bisa ping ke router, save view, drop nih. Nah, persiapan itu kita itu harus menonaktifkan DHCP server untuk Ether 2 jika sebelumnya aktif. Lalu di sini ketika IP DHCP server, set DHCP server LAN, disable yes. Lalu konfigurasi IP static divisi jika belum, kalian bisa divisi 1 ya, divisi ini, divisi 1. Lalu di divisi 2 kalian ketikkan juga. Nah, ini untuk 345 itu sesuaikan dengan IP-nya. Nah, di sini aturan firewall-nya di router ya, IP firewall, hapus disable aturan firewall filter, aturan yang ada sebelumnya. IP firewall filter disable, IP firewall filter agent. Di sini kalian bisa aturan save PC12, aturan drop ini pastikan di bawah ya. Nah, di sini konfigurasinya di router, kalian bisa cek sendiri ya, konfigurasi sendiri.
Lalu ada penjelasan aturan pertama yang kurang mengizinkan ping dari PC1 PC2 ke router atau akhirnya drop ini memastikan bahwa semua ping yang lain tidak cocok dengan dua aturan di atas akan diblokir. Urutan nomor di sini sangat penting di sini ya. Lalu di sini kasus 2 ya, ada kasus 2. Hanya beberapa PC yang bisa ping ke server. Ke server ini bisa view dan drop nih. Apa disable? Nah, disable ini Epic Firewall, disable view. Lalu aturan accept PC 34. Nah, PC 34. Nah, di sini aturan drop ininya kalian bisa ini ya. Nah, IP firewall ini pasti ini tuh ada ya di Windows-nya. Tapi ini saya itu yang paling gampang itu CLI ya. Oke, kita lanjut. Di sini penjelasan. Aturan pertama kurang mengizinkan ping dari PC 3 dan 4 ke server. Aturan ketiga, drop ini memblokir semua ping lain dari jaringan LAN 44.0 menuju server. Ini networknya. Lalu kasus 3 itu hanya beberapa sisi yang tidak bisa ping ke internet. Nah, caranya itu kalian hapus disable aturan firewall yang sudah ada sebelumnya dengan cara IP firewall filter disable fin. Lalu aturan drop itu untuk ngeblokir ya. Aturan drop untuk PC1, PC2 ke internet. Jadi untuk tidak bisa ping ke internet, untuk ininya itu perintahnya drop ya dengan CLI. Lalu aturan accept ini posisikan di bawah. Nah, di sini kalian bisa sesuaikannya. Oke, di sini ada kasus keempat. Kasus 4, blokir YouTube dari sisi klien menggunakan host TLS. Caranya itu hapus disable aturan filter yang ada sebelumnya, lalu aturan drop untuk YouTube, IP firewall filter agent forward protocol di sini yang bisa konfigurasi sendiri ya di routernya. Lalu ada firewall log ya. Firewall ini adalah aturan yang ingin di log ya. Contoh aturan blokir akses YouTube. Nah, di sini kalian bisa cek sendiri ya. Nah, di sini perintah CLI-nya. Lalu melihat log di router atau log print. Nah, caranya itu, cara ceknya yaitu log print. Lalu penjelasan perintah set digunakan untuk modifikasi aturan yang sudah ada. Log sama dengan yes. Log sama dengan yes mengaktifkan pencatatan log dan log prefix menambahkan awalan pada setiap entry log untuk memudahkan identifikasi. Kalau log print menampilkan semua entry log. Lalu di sini blokir akses pada jam tertentu. Misalkan NTP ya. Di Winbox ada konfigurasi NTP client sinkronisasi waktu router. Nah, di sini adalah mengatur server NTP ya. Nah, ini mengatur jam waktu. Ketika mengatur jam waktu itu di jam di Windows itu berubah ya sesuai konfigurasi kita, misalkan Asia Jakarta ya. Lalu melihat status waktu router di sini dengan menggunakan sistem clock print ya. Lalu ada penjelasan ini memastikan waktu router akurat yang krusial untuk jadwal firewall. Lalu di sini ada menaruhkan waktu aturan firewall contoh blokir YouTube pada waktu tertentu. Misalkan edit aturan blokir akses YouTube, misalkan IP firewall. Nah, di sini perintah CLI-nya. Sehingga aturan hanya aktif pada hari Minggu antara jam 5 pagi sampai 17 sore. Ini ketika si YouTube ingin mengakses YouTube pada jam di luar jam 5 ya, maka itu tidak bisa ya teman-teman. Oke, di sini ada firewall address list, melihat address yang ada itu dengan print. Lalu address list untuk firewall filter, khusus satu ulang yang address dengan address list. Nah, ini mendisable si firewall filter.
Lalu di sini ada membuat address list untuk phishing di agent ping, aturan accept menggunakan address list, lalu drop ini posisikan di bawah. Dan sini perintah CLI-nya ya, kalian bisa copy paste ya di terminalnya. Nah, menggantikan SSCDS individual dengan address list yang menunjukkan ke kelompok IP yang sudah didefinisikan. Lalu di sini ada address list untuk firewall NAT, hanya beberapa sisi yang bisa internetan. Nah, di sini kalian bisa baca ya, bisa sendiri. Nah, di sini IP ininya hanya akan berlaku untuk batas yang IP lain. Nah, jadi untuk ini hanya beberapa visi yang bisa internetan. Lalu di sini juga ada aturan NAT ya, daftar internet membatasi akses internet untuk IP lain. Dan di sini juga ada firewall NAT, network address translation. Nah, di sini IP firewall ini kalian bisa copy paste ya, lalu paste di terminalnya. Kalian lalu coba ping si ini ya di sini ya, di networknya. Lalu ada firewall NAT ya, network address translation. NAT ini adalah untuk IP, misalkan IP ke domain ya. Ketika kita akses domain ya, misalkan game ini google.com. Nah, ini tuh mendeskripsikan di ini tuh sebuah ini agar bisa internetan ya, net itu. Nah, di sini ada masquerade ya, sfcNAT masquerade. Kalian bisa tambahkan juga actionnya masquerade out interface setter 1 NAT masquerade default. NAT itu berbagi koneksi internet ya. Router secara otomatis menggunakan IP publiknya untuk semua lalu lintas keluar dari jaringan lokal. Lalu di sini juga ada srcNAT ya. Nah, srcNAT ini untuk IP public static ya. Nah, ini untuk CLI-nya ya, perintah CLI-nya kalian bisa tambahkan sendiri. Lalu di sini ada mengganti IP sumber paket dari WAN. Caranya dengan ini ya, diandalkan 192.168.0 ini untuk network dengan IP public static yang diandalkan 230.113.100. Oke, di sini ada destination NAT ya, persiapan Docker web server. Nah, di sini Docker ya. Nah, di sini pastikan Docker web server sudah terpasang ya di sini. Lalu pastikan apache 2 juga berjalan. Lalu aturan destinat post forwarding. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri ya. Nah, lalu ada penjelasan meneruskan koneksi TCP masuk ke IP public 102 pada port 881 ke Docker web server ya. 33.10 pada port 80. Lalu kita coba ini ada konfigurasi DNS server. Nah, di DNS server kalian bisa copy paste juga di terminal ya, ini untuk ininya perintahnya. Di sini ada mengizinkan router semua DNS server, menambahkan entry DNS static server lokal, lalu mengatur DNS client di VPC di konsol VPC ya. Nah, di sini ada destinat redirect ya, aturan redirect ini contohnya transparent DNS proxy. Aturan untuk membelokkan semua permintaan DNS, UDP, dan TCP dari klien lokal ke DNS server. Nah, ini untuk perintah CLI-nya. Aturan ini memaksa semua permintaan DNS baik UDP dan maupun TCP port 53 yang berasal dari Ether 2
LAN untuk memulihkan ke port 53 di router itu sendiri, terlepas dari DNS server yang diatur dari klien. Nah teman-teman, semua perintah CLI ini kalian coba copy paste saja, dipastikan ini sudah berhasil ya. Untuk penjelasan lebih lanjut lagi kalian bisa cek di AI Gemini ya, atau Google, atau bisa di chat GPT juga ya. Dipastikan ini semua ini sudah benar ya, sudah saya kasih perintahnya, konfigurasinya juga sudah saya benarkan ya di sini. Oke, mungkin segitu saja ya untuk penjelasan dari saya. Mungkin segitu saja, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.